Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Danu Aristianto, SSCMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Siasah, dan teman-teman kelas S3I yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Cantika Bulan Putri Hendi dengan NIM 222111106. Akan menjelaskan mengenai konsep dalam sejarah pemerintah Islam yang dibagi menjadi 3, imamah dan negara, ahli wal aqd, dan wizarah. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai konsep dalam sejarah pemerintahan Islam di imamah dan negara. Pengertian negara yaitu suatu kehidupan berkelompok, manusia yang mendirikan bukan saja atas perjanjian bermasyarakat atau kontrak spesial, tetapi juga atas dasar fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi yang mengemban kekuasaan sebagai amanahnya. Fungsi negara secara umum ada 4, yakni 1. Untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan. 2. Meraih kemakmuran dan kesejahteraan. 3. Fungsi pertahanan. 4. Menegakkan keadilan. Pengertian imamah adalah al-imamah atau kepemimpinan mempunyai bentuk satu arti dengan Amirul Mukminin dan Khalifah, yaitu suatu jabatan tertinggi dalam suatu negara. Mendirikan sebuah negara adalah suatu hal yang wajib dilakukan menurut logika akal manusia. Fungsi imamah diantaranya adalah 1. Melaksanakan hukum-hukumnya. 2. Menjalankan politik kenegaraan. 3. Memelihara agama Islam. Tugas imamah diantaranya adalah 1. Menjaga dasar agama yang telah disepakati ulama. 2. Menegakkan keadilan. 3. Menegakkan hukum. 4. Menjaga keamanan dan menjaga daerah kekuasaan dari gangguan musuh dan penjahat. 5. Memungut pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan syara, nas, atau ijtihad. 6. Mengatur penggunaan data Baitul Mal secara efektif. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai konsep dalam sejarah pemerintahan Islam Ahlul Halli wal Aqd. Pengertiannya, istilah Ahlul Halli wal Aqdi terdiri atas 3 kata utama, yakni Ahlul, Halli, dan Aqdi. Kata pertama berarti orang yang berhak atau memiliki. Kata kedua Halli berarti pelepasan, penyesuaian, pemecahan, sedangkan Aqdi berarti pengikatan atau pembentukan. Syarat Ahlul Halli wal Aqd: A. Memiliki sikap adil. B. Memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi imam. C. Bijaksana dan idealis dalam menentukan pilihannya, siapa yang lebih pantas dan terbilang jujur dalam memimpin umat Islam. Sejarah Ahlul Halli wal Aqd adalah istilah ini muncul didasarkan pada sistem pemilihan 4 khalifah pertama yang dilaksanakan para tokoh sahabat yang mewakili 2 golongan, yaitu Ansor dan Muhajirin. Merupakan suatu lembaga pemilih orang yang mendapat kepercayaan sebagai wakil rakyat masih abstrak. Tugas Ahlul Halli wal Aqd adalah menjalankan tugas keamanan dan pertahanan dan urusan lain yang berkaitan dengan umat. Hak-hak Ahlul Halli wal Aqd diantaranya adalah 1. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan khalifah negara yang akan dilaksanakan khalifah. 2. Menetapkan garis-garis negara yang akan dilaksanakan khalifah. Siapa Ahlul Halli wal Aqd itu? Di sini dijelaskan terdiri dari kelompok sosial yang memiliki profesi dan keahlian yang berbeda, baik dari birokrat, pemerintahan, maupun tidak bisa disebut dengan pemimpin formal dan pemimpin informal. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai wizarah. Konsep dalam sejarah pemerintahan Islam wizarah. Pengertiannya wizarah adalah kata wizarah diambil dari kata al-wazir yang artinya berat. Hal ini dikarenakan seorang wazir memiliki tugas berat. Wazrodaulah adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan karena pejabatnya yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijakan publik demi kepentingan rakyat. Sejarah wizarah: 1. Pada masa Rasulullah. 2. Pada masa dinasti Umayyah. 3. Pada masa dinasti Abbasiyah. 4. Pada masa dinasti Turki. Konsep wizarah menurut Al-Mawardi: 1. Wizarah al-Tawid, pembantu kepala negara bidang pemerintahan. 2. Wizarah al-Tanfidz, pembantu kepala negara bidang administrasi. Syarat-syarat seorang wazir. Syarat yang harus dimiliki seorang wazir adalah 1. Cerdas, 2. Cakap, 3. Terampil, 4. Dapat dipercaya, 5. Mau bekerja keras untuk kemajuan. Tugas-tugas wazir:
Wazir ini bertugas menjadi tangan kanan seorang khalifah. Dia memiliki wewenang mengangkat dan memecat pengawal pemerintah, hakim, dan kepala daerah. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.